Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawan Arianti, NIM 200303014, kelas 20A. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UTS dari MK telah kurikulum. Yang pertama, jelaskan apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Menurut hasil analisis yang saya dapat dengan judul Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013, Sebuah Harapan dan Tantangan. Ini dituliskan oleh DRS Sardiman AMMPD, DR Rernat, Senam MSI, Sismono Laode, MA, Aryani SPDT. Kurikulum 2013 tidak berfokus pada kompetisi akademis saja, tetapi mencakup pula aspek karakter dan keterampilan siswa. Pengembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, meliputi yang pertama adalah prinsip relevansi, di mana ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Di mana relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Di mana relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Sedangkan kurikulum eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, prinsip efektivitas, di mana prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu prinsip efisiensi, di mana prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan suara, serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Tadi terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum yang baik ini harus diimbangi dengan kematangan dalam pengimplementasiannya. Dalam rangka mensukseskan pengimplementasian kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Melakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah sekolah yang menjadi pilot project penerapan kurikulum 2013. Yang kedua, menyiapkan para guru dan membekali guru dengan kompetisi dan skill yang memadai. Ketiga, mengembangkan buku siswa dan pedoman guru sesuai kurikulum 2013. 4. Membenahi konsep ujian nasional atau UN yang tidak hanya fokus pada pengembangan aspek kognitif dan akademis saja, namun juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, dengan 4 cara tersebut, kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga dapat menguatkan penamaan pendidikan karakter bagi siswa. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, menurut Jurnal Ilmu Pendidikan pada tahun 2020 yang telah saya analisis mengenai persepsi guru sosiologi terhadap penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Maurole, Kabupaten Ene, di mana penulisnya itu Romana Octavia Urong. Di mana di sini dipaparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari kurikulum K13. Menurut Albanti pada tahun 2015, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 yaitu kelebihan kurikulum 2013 yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, pendidikan budi pekerti dan karakter diintegrasikan ke semua program studi dan mata pelajaran. Sedangkan untuk kekurangan dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, melihat guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Yang kedua, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan pada kurikulum 2013, serta dikesampingkan mata pelajaran ujian nasional. Yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah? Jadi di sini saya mendapatkan satu jurnal di mana mengenai analisis implementasi kurikulum 2013 oleh guru IPA di SMPN 7 Tanjung Pinang. Nah, di dalam jurnal ini, dia melakukan penelitian dengan 2 cara, yaitu yang pertama, angket tertutup, yang kedua ada wawancara. Nah, untuk angket tertutup ini,
dilakukan dengan cara disebarkan kepada semua guru IPA di SMPN 7 Tanjung Pinang. Masing-masing guru IPA yang sudah menerima angket mengisi angket tersebut dengan memberikan tanda checklist pada lembar angket yang tersedia. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping, dijelaskan bahwa guru IPA di SMPN 7 Tanjung Pinang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan sangat baik, berdasarkan hasil rata-rata dari sebaran angket tertutup, baik dalam hal perencanaan sampai bagaimana guru SMPN 7 Tanjung Pinang melakukan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, melalui wawancara, di mana wawancara pertama dilakukan di aula khusus pertemuan guru-guru di SMPN 7 Tanjung Pinang dengan subjek 2 orang guru IPA, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Wawancara selanjutnya dilakukan di laboratorium praktikum dengan subjek 3 orang guru IPA yang terdiri dari 3 perempuan. Pengambilan data berupa wawancara ini dilakukan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan menerapkan social distancing. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi kurikulum 2013 di SMPN 7 Tanjung Pinang. Adapun kendala yang dialami guru seperti dalam hal jumlah peserta didik yang banyak dalam satu ruangan kelas sehingga proses pembelajaran kurang efektif, terbatasnya jam pelajaran, fasilitas internet yang belum sampai di kelas-kelas, pada sistem penilaian terlalu banyak membuat guru kesulitan dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Terakhir, kendala yang ditemukan terdapat pada penilaian terhadap sikap siswa. Dikarenakan sistem pembelajaran yang berbeda dari biasanya, yang awalnya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, menjadi pembelajaran dengan menggunakan sistem daring. Selanjutnya, bagaimanakah upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik? Adapun upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mendongkrak prestasi, kedua, penghargaan dan hadiah, ketiga, membangun tim, keempat, program akselerasi, kelima, mengimplementasikan kurikulum melalui budaya, yang keenam, melibatkan masyarakat.